Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Pekutan Pring, jumpa lagi bersama kami ya. Semoga keadaan kalian semuanya saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rezeki yang barokah, umur panjang yang barokah. Saat ini kami mencoba untuk menelusuri jejak dari peradaban kuno era kerajaan yang konon katanya tempat ini dulunya merupakan tempat yang sangat istimewa di zaman kerajaan, entah itu kerajaan Majapahit, Kahuripan, atau di masa Mataram kuno. Sampai saat ini ya, kita sudah bisa banyak menemukan tentang jejak-jejak peradaban kuno tersebut. Salah satu contohnya banyaknya tembikar ataupun terakota ya, fragmen terakota beserta bata-bata merah kuno yang bertebaran di tengah-tengah dari persawahan ini. Nah, ini saudara Pekutan Pring, pecahan dari bata dan banyak lagi pecahan-pecahan dari berbagai macam jenis ya, dan ini jauh dari pemukiman. Nah, kalau kita melihat di sanalah ada pemukimannya sekitar berapa ini, mungkin 2-3 kilo dari sini. Terus berdekatan juga dengan dam di masa kolonial. Nah, di situ, dan kita bisa melihat gunung Anjas-Moro dari sini. Nah, di situ ada gunung Anjas-Moro. Nah, terus disinilah yang kami maksud terdapat peninggalan. Mungkin ya, dulu ini merupakan candi yang sangat besar dan megah, yang menurut cerita rakyat di sini di masa penjajahan candi tersebut masih utuh begitu. Terus para pejuang sempat bersembunyi di candi tersebut, di candi di depan kita ini. Mungkin dengan keadaan seperti itu candi ini kena bom ataupun kena dampak dari masa penjajahan sehingga runtuh dan berkeping-keping, sehingga membentuk tumpukan yang kayak gini ya, saudara-saudaraku. Nah, kalau kita bisa melihat tebaran-tebaran dari fragmen ini, bisa kita bayangkan betapa megahnya bangunan ini dulu. Nah, ini adalah batuan-batuan candi yang memang sengaja ditata, ditumpuk, membentuk sebuah dinding begitu oleh warga di sini supaya tidak tergerus, sehingga bangunan di atas ini masih utuh begitu, ataupun tidak sampai ke bawah. Nah, ini adalah batuan-batuan candi dari batu andesit. Nah, di sini kita masih bisa menemukan ya. Nah, ini adalah bagian dari batu candi. Tampak di sini pola reliefnya masih kelihatan. Terus kita coba bergeser ya, terus ke kiri. Nah, sampai kecil-kecil seperti ini ya, sekitar berapa ini, sekitar kurang lebih 40-50 cm lah, berbentuk balok-balok yang sudah tidak berbentuk simetris lagi. Nah, di sini saudara-saudara Pekutan Pring, kita masih bisa dapatkan adanya batu ya yang berbentuk balok dengan pola ya, pola semacam pembentukan kuncian-kunciannya begitu. Nah, ini saudara-saudaraku. Terus ada bata-bata merah kuno yang sudah tidak utuh lagi, dan kita coba ke sini. Nah, ini masih kita bisa dapatkan pembentukan dari batuan-batuan candi ini. Nah, terus kita coba geser lagi ya, kita geser lagi. Nah,
Ini masih kelihatan bentuk dari batu candi ya. Nah, seperti ini. Terus di sini masih ada lagi. Nah, ini masih kelihatan ini pola ukirnya ya. Nah, kita coba geser lagi. Ya, seperti balok-balok begitu ya saudara-saudaraku. Terus di sini masih ada, kita dapatkan batu candi yang lebih besar. Orang-orang sini menyebutnya dengan batu gelang. Nah, ini. Dan material utama di sini menggunakan dua jenis dari batu andesit dan batu bata merah. Nah, kita bisa melihat bata-bata merah yang kecil-kecil seperti ini ya, dalam bentuk fragmen bertebaran begitu, membentuk sebentuk gundukan ya, dan ditata sampai sedemikian rupa oleh warga sini. Coba kita lihat lebih jauh ya, supaya kita bisa melihatnya bagaimana dulu bangunan ini ya. Pastinya megah sekali dan besar begitu, sampai kita melihatnya dari struktur yang di bawah ini, dia semakin ke atas begitu, membentuk sebentuk tanah gundukan atau putuk ya. Terus di atasnya terdapat apa ini, pohon kelengkeng kalau nggak salah ya, buah kelengkeng mungkin. Terus ini pohon Kamboja, sangat besar. Melihat dari ukuran pohon ini, kemungkinan sudah berumur ratusan tahun. Dan di sampingnya terdapat sawah dengan tanaman bawang. Nah, ini kita coba naik saudaraku. Kita naik. Nah, disinilah kita semakin jelas menemukan bukti dari sebuah candi yang sudah runtuh ini. Nah, kalau kita melihat pembentukan ataupun relief yang ada di depan kita ini, batu candi ini terlihat sekali ya. Ada relief-relief begitu yang sangat cantik ya. Nah, seperti ini. Terus di sini masih kelihatan pola-pola relief suluran ya, dengan hiasan-hiasan tanaman begitu. Dan di sini masih kelihatan juga seperti ini. Nah, ini masih kelihatan lagi saudara-saudara Bukit Pring reliefnya ya. Wow, berarti memang benar sekali bahwa ini dulunya merupakan candi yang utuh ya, yang sudah runtuh. Entah itu disebabkan karena alam atau memang dari sisi peristiwa penjajahan waktu itu, mungkin kena bom ataupun kena apa begitu. Karena ya itu tadi, menurut warga di sini dulu memang dibuat untuk sembunyi para pejuang ya, sehingga ya dampaknya bisa membuat candi ini runtuh karena mungkin ada bahan peledak yang digunakan pada waktu itu. Nah, balok-balok batu ya yang sedemikian rupa dengan bentuk yang besar, ada yang kecil, bermacam-macam jenis begitu, kita bisa membayangkan lagi bagaimana leluhur kita waktu itu ya menciptakan ya, membentuk sebuah karya pahat, seni pahat yang sangat-sangat istimewa. Nah, kalau kita melihat di batu ini, nah ini sangat jelas sekali ada pola pelipit begitu di sini. Nah, seperti ini ya, pola pelipit yang banyak kita temukan di candi-candi yang utuh. Terus di sini juga ada batu dengan pola pelipit, mungkin untuk sebagai apa ya, pendukung untuk sebuah candi tersebut melekat begitu. Terus
kita coba muter ya saudara-saudaraku. Nah ini mungkin apa ini, buah kelengkeng mungkin ya. Tuh tampak terlihat di situ buahnya masih banyak. Kita melihat lagi banyak tumpukan-tumpukan bata ya, yang sudah jarang kita temui dalam bentuk utuh. Ada yang masih di dalam pohon ini. Ini masih ada di dalam pohon batu candinya. Ya, terjebak di akar pohon ini ya. Terus, nah di sini kita bisa dapatkan yang lebih besar batu candi. Nah, pola ukirnya masih kelihatan sekali. Dan ini ada balok-balok semacam kayak kunciannya begitu. Nah ini lebih cantik saudara-saudara Pakutan Pring. Ada relief suluran gitu ya, dengan hiasan-hiasan tanaman, bunga begitu. Nah seperti ini ya, sangat cantik sekali. Dan ini adalah karya dari leluhur kita. Seni pahatnya memang sangat-sangat istimewa ya. Nah di sini ada semacam relief dengan daun-daunan gitu. Wow. Ya ini sangat istimewa sebetulnya. Kita tidak bisa menduga ya kenapa candi yang sedemikian megah ini bisa runtuh seperti ini. Kita hanya bisa melihatnya saat ini dalam keadaan yang sudah keadaan seperti ini ya, dengan tumpukan-tumpukan batuan-batuan candi yang sudah tidak pada tempatnya lagi ya. Artinya ya miris sekali sebetulnya. Apa penyebabnya sampai membuat candi yang sangat megah tentunya ya runtuh, berkeping-keping, bertebaran di mana-mana. Dan ini keadaan sangat mendung. Ini sudah turun hujannya, udah rintik-rintik. Ya, oke, mungkin cukup di sini dulu ya untuk review dari sebuah candi yang megah dan runtuh. Namun kita masih bisa melihatnya hasil dari karya leluhur kita. Dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.